Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Noviana Latunufus, biasa dikenal dengan Via Nufus. Saya mahasiswi S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya manusia, sekarang saya akan membahas sumber daya manusia bisa menjadi keunggulan kompetitif organisasi melalui manajemen sumber daya manusia. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa ada satu perusahaan yang bisa terus bertahan dan berkembang, sementara perusahaan yang lainnya dengan teknologi yang sama, modal yang sama, dan produk yang mirip pun justru kalah bersaing? Apa sebenarnya yang membedakan mereka? Nah, jawaban seringkali bukan terjadi karena mesin, bukan pada teknologi, juga bukan pada produk, tetapi pada manusianya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sumber daya manusia bisa menjadi keunggulan kompetitif organisasi melalui konsep strategis. Manajemen sumber daya manusia, kita akan melihat bagaimana perubahan besar di dunia seperti teknologi, demografi, dan juga globalisasi memaksa organisasi untuk mengubah cara mereka mengelola manusia di dalam organisasi. Dan yang menarik, ternyata peran HR atau Human Resource sekarang tidak lagi sekedar mengurus administrasi. Human Resource sekarang bisa menjadi penggerak strategi perusahaan. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena pada akhir video ini kita akan melihat bagaimana Human Resource bisa menjadi pemain utama dalam strategi organisasi. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Topik kita kali ini adalah strategi sumber daya manusia. Artinya, kita tidak bisa lagi melihat sumber daya manusia hanya sebagai bagian administrasi, seperti mengurus gaji, absensi, maupun rekrutmen. Tetapi, kita melihat sumber daya manusia sebagai faktor strategis menentukan keberhasilan organisasi. Kenapa? Ya, karena di era sekarang hampir semua hal bisa ditiru. Teknologi bisa ditiru, produk bisa ditiru, juga model bisnis pun bisa ditiru. Tetapi yang paling sulit ditiru adalah kualitas manusia di dalam organisasi. Nah, dan dari sini kita paham bahwa peran sumber daya manusia menjadi sangat penting. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya adalah peta jalan strategi sumber daya manusia. Sekarang kita lihat peta jalannya. Untuk menjadi organisasi yang memiliki sumber daya manusia strategis, ada dua langkah besar yang harus dilakukan. Langkah besar yang pertama adalah memahami lingkungan makro. Artinya, organisasi harus memahami perubahan besar yang terjadi di dunia. Misalnya, perkembangan teknologi, perubahan demografi, juga nilai-nilai pekerja yang berubah. Dan yang terakhir adalah globalisasi tenaga kerja. Perubahan ini mempengaruhi cara organisasi mengelola manusia. Setelah itu, barulah masuk ke langkah kedua, yaitu formulasi strategi sumber daya manusia. Di tahap ini, organisasi mulai mencanangkan kebijakan, sistem karir, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan strategi bisnis. Tujuan akhirnya adalah satu, mengubah fungsi sumber daya manusia dari yang sebelumnya reaktif menjadi administratif, menjadi strategic partner dalam organisasi. Kita lanjut pada slide yang ketiga, 6 pilar lingkungan makro. Sekarang kita masuk ke 6 faktor besar yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia. Bayangkan organisasi adalah kapal. Lingkungan makro ini adalah ombak besar yang mempengaruhi arah laju kapal tersebut. Faktor pertama adalah teknologi. Teknologi mengubah hampir semua jenis pekerjaan. Banyak pekerjaan manual digantikan oleh sistem digital, otomatisasi, bahkan artificial intelligence. Faktor kedua adalah nilai dan sikap pekerja. Generasi pekerja sekarang memiliki harapan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya mencari gaji, tetapi juga mencari seperti makna pekerjaan, fleksibilitas, dan keseimbangan hidup. Faktor ketiga adalah manajemen. Organisasi modern semakin menekankan kolaborasi, inovasi, juga otonomi tim. Faktor yang keempat adalah demografi tenaga kerja. Tenaga kerja sekarang semakin beragam, berbeda generasi, berbeda latar belakang, juga berbeda budaya. Faktor kelima adalah cara pemanfaatan tenaga kerja. Sekarang banyak perusahaan menggunakan pekerja kontrak seperti outsourcing, juga freelancer, bahkan pekerja jarak jauh atau remote. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Organisasi sekarang tidak lagi bersaing secara lokal, tetapi bersaing secara global. Kita lanjut pada slide berikutnya yang berbicara tentang evolusi struktur organisasi. Perubahan teknologi juga membuat struktur organisasi berubah. Dulu, organisasi cenderung kaku dan hierarkis.
Sekarang, organisasi menjadi jauh lebih fleksibel. Contohnya, dalam organisasi virtual. Di organisasi virtual, tim bisa bekerja dalam berbagai negara, tanpa harus bekerja di dalam kantor yang sama. Ada juga konsep organisasi seluler, yaitu organisasi yang dibagi menjadi unit-unit kecil yang mandiri tetapi berhubung. Tujuannya sama, agar organisasi bisa bergerak lebih cepat dan lebih inovatif. Kita lanjut pada slide berikutnya. Perubahan demografi dan nilai pekerja. Sekarang kita lihat perubahan yang terjadi pada tenaga kerja. Pertama adalah perubahan demografi. Tenaga kerja saat ini semakin beragam. Lebih banyak perempuan yang bekerja, lebih banyak generasi muda yang masuk ke dunia kerja, dan banyak keluarga yang memiliki dua pasangan bekerja. Ini membuat organisasi harus menyesuaikan kebijakan mereka, misalnya menyediakan fleksibilitas kerja, work-life balance, juga kebijakan ramah keluarga. Selain itu, nilai pekerja juga berubah. Generasi sekarang lebih menghargai pengembangan diri, pengalaman kerja, juga keseimbangan hidup. Bukan hanya soal gaji semata. Oke, next, tentang inovasi praktek manajemen. Karena perubahan lingkungan yang begitu cepat, organisasi juga harus berinovasi dalam praktek manajemennya. Salah satunya adalah tim lintas fungsi. Tim ini terdiri dari berbagai departemen yang bekerja sama untuk mempercepat inovasi. Kemudian ada total quality management. Pendekatan ini menekankan perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan semua karyawan dalam meningkatkan kualitas. Ada juga konsep open book management, di mana informasi keuangan perusahaan dibuka kepada karyawan untuk meningkatkan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah outsourcing fungsi sumber daya manusia, sehingga human resource fokus pada peran strategis. Fleksibilitas tenaga kerja. Di era modern, fleksibilitas menjadi sangat penting. Banyak organisasi sekarang yang menggunakan pekerja kontingen, yaitu pekerja kontrak atau sementara. Selain itu, ada juga konsep telekomunikasi atau bekerja jarak jauh. Bahkan sekarang banyak orang yang bekerja dari kota kecil ataupun dari rumah. Globalisasi juga membuat perusahaan harus mencari multitalenta terbaik di seluruh dunia. Tetapi di sisi lain, ini juga menciptakan tantangan baru, seperti persaingan tenaga kerja global. Sekarang kita bahas sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan. Sekarang kita sampai pada poin yang sangat penting. Kenapa sumber daya manusia menjadi sangat strategis? Karena hampir semua keunggulan fisik bisa ditiru. Produk bisa ditiru, teknologi bisa ditiru, tetapi kemampuan manusia seperti kreativitas, pengalaman, pengetahuan, jauh lebih sulit untuk bisa ditiru. Inilah yang membuat sumber daya manusia menjadi sumber keunggulan komprehensif yang paling kuat. Lanjut kepada fondasi teoritis. Dalam konsep manajemen, ada konsep yang disebut dengan resource-based view. Konsep ini mengatakan bahwa organisasi akan unggul jika memiliki sumber daya yang bernilai tinggi, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Dan sumber daya manusia seringkali memenuhi semua kriteria tersebut. Selain itu, ada juga pendekatan perilaku. Pendekatan ini menjelaskan bahwa praktek sumber daya manusia mempengaruhi perilaku karyawan, dan perilaku karyawan ini yang akhirnya menentukan keberhasilan strategis bisnis. Peran human resource aktif dalam strategi. Sekarang, human resource tidak lagi hanya menjalankan kebijakan. Human resource juga ikut membentuk strategi organisasi. Ada 3 peran penting human resource. Pertama, environmental scanning atau memantau perubahan lingkungan. Yang kedua, intelligent komprehensif, yaitu menganalisis strategi persaingan. Dan yang terakhir adalah realokasi sumber daya, yaitu memastikan talenta ditempatkan pada area yang paling strategis. Aktivitas sumber daya manusia strategis. Tidak semua aktivitas human resource memiliki nilai strategis yang sama. Beberapa aktivitas bersifat administratif, misalnya penggajian dan administrasi karyawan. Tetapi ada juga aktivitas yang memiliki dampak strategis yang besar, misalnya pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi, dan pengembangan talenta. Organisasi hanya fokus pada aktivitas yang memberikan dampak strategis yang besar. Ada organisasi yang menekankan loyalitas dan promosi internal. Ada yang fokus pada pengembangan keahlian jangka panjang. Ada juga yang agresif merekrut talenta terbaik dari luar. Setiap sistem karir harus disesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan.
Setiap sistem karir harus disesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan. Tentang integrasi strategi. Hubungan antara strategi bisnis dan sumber daya manusia juga berkembang. Pada tahap awal, human research hanya menangani administrasi. Tetapi pada tahap paling maju, human research dan manajemen strategis bekerja sama sejak awal perencanaan bisnis. Disinilah human research benar-benar menjadi strategic partner. Masa depan human research. Manajer human research masa depan harus memiliki kompetensi yang jauh lebih luas. Mereka harus memahami bisnis, mampu memimpin perubahan, dan mampu mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Dengan kata lain, human resource harus menjadi arsitek organisasi masa depan. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Yang pertama, perubahan lingkungan global memaksa organisasi untuk mengubah cara mereka mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, strategi sumber daya manusia harus selaras dengan strategi bisnis. Dan yang terakhir, sumber daya manusia adalah keunggulan kompetitif yang paling sulit untuk ditiru. Organisasi yang mampu mengelola talenta dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.